Perhatikan soal berikut. Sebuah parabola dengan persamaan Y sama dengan A, X kurang H kuadrat tambah K. Parabola tersebut berpuncak di 1,3 dan memotong sumbu Y di titik berordinat 5. Garis berikut yang memotong parabola tersebut di dua titik adalah. Jadi ada 4 garis, persamaan garis. Lalu kita harus cek manakah di antara 4 garis ini yang memotong parabola di dua titik. Nah, jadi parabola tersebut memiliki puncak 1,3 dan memotong sumbu Y di titik berordinat 5. Jadi ordinat itu dalam sistem koordinat itu adalah nilai Y-nya. Ada juga istilah absis. Absis itu adalah nilai X-nya. Nah, jadi untuk memotong sumbu Y yang berordinat 5 itu artinya koordinatnya itu nilai X-nya itu adalah 0 dan nilai ordinatnya 5 ya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini lah ya. Nah, 0,5 jadinya. Nah, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Inilah gambaran kasarnya lebih kurang. Jadi kalau diberikan informasi memotong sumbu Y artinya koordinat X-nya itu atau nilai absisnya itu adalah 0 dan di titik berapa dia memotong itu disebut ordinatnya. Ini adalah nilai Y-nya. Nah, kita ingat kembali rumus mencari persamaan parabola yang diketahui titik puncak ya. Nah, jadi sudah diberikan bentuk umumnya Y sama dengan A, X kurang H kuadrat ditambah K. Jadi kita harus mencari nilai A, nilai H, dan nilai K ya. Nah, ini cukup mudah untuk diingat polanya, yaitu jika diketahui titik puncak, maka kita bisa gunakan rumus ini. H itu adalah koordinat atau nilai absis dari puncaknya. Absis dari puncaknya itu adalah ini. Maka inilah sebagai H-nya. Dan K itu adalah ini. Jadi ordinat dari puncaknya ya. Ini adalah sebagai K-nya. Sehingga tinggal kita substitusikan dari sistem atau persamaan yang diberikan. Y sama dengan A, X kurang 1 kuadrat ditambah dengan K. K kita itu adalah 3. Nah, ini harus kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya gunanya apa? Yaitu untuk menentukan apakah parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Pertanyaannya, bagaimana kita mencari nilai A? Yaitu kita gunakan informasi ini, sebuah titik yang melalui parabola tersebut. Nah, titik yang melalui parabola tersebut adalah 0,5. Artinya, ini adalah nilai X dan 5 ini adalah nilai Y-nya. Tinggal kita substitusi ke rumus yang kita dapatkan tadi. Berarti nilai Y-nya 5 sama dengan A. Nilai X-nya adalah 0 dikurang 1 kuadrat ditambah 3. Berarti 5 sama dengan A. 0 kurang 1 dikuadratkan. Itu artinya kan min 1 dikuadratkan. Min 1 kalau kita kuadratkan ya 1. Ya 1 kali A adalah A. Ditambah 3. Berarti nilai A kita itu adalah 5 kurang 3. Yaitu 2. Nah, sehingga parabolanya pasti ini parabola terbuka ke atas. Karena nilai A-nya itu positif ya. Nanti kita akan coba gambarkan parabola yang dimaksud. Dan bukti bahwa 4 buah garis ini ada yang memotong di 2 titik, ada yang hanya memotong di 1 titik ya. Jadi kita akan screenshot dengan menggunakan GeoGebra. Jadi untuk persamaan parabola itu tinggal kita substitusikan nilai A ke persamaan awal kita. Berarti persamaan parabolanya Y sama dengan 2 nilai A-nya X kurang 1 kuadrat ditambah 3. Berarti Y sama dengan 2 X kuadrat dikurang 2X plus 1 ditambah 3. Lalu kita substitusi, kita kalikan ke dalam. Berarti 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 ditambah 3. Sehingga nilai persamaan parabola kita itu 2X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 5. Nah, inilah persamaan parabola yang dimaksud. Lalu kita akan uji manakah di antara 4 buah garis ini yang memotong parabola di 2 titik ya. Nah, untuk mencari status ataupun kedudukan, apakah suatu garis itu tidak memotong parabola, atau hanya menyinggung parabola, atau memotong parabola di 2 titik, maka berhubungan dengan nilai diskriminan ya. Nah, jadi sudah kita ingat bahwa jika dia besar dari 0, maka memotong parabola 2 titik. Nah, jadi memotong parabola di 2 titik ya. Kalau D-nya sama dengan 0, itu adalah menyinggung.
hanya memotong parabola di satu titik ya artinya. Nah, dan jika D-nya itu lebih kecil dari 0, berarti garis tersebut tidak memotong ataupun menyinggung parabola. Nah, kita harus uji terlebih dahulu dengan menggunakan nilai diskriminan. Coba kita bersihkan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita mencari diskriminannya, terlebih dahulu kita substitusikan nilai Y ke persamaannya. Jadi untuk garis yang pertama kan Y sama dengan 4 ya, tinggal kita substitusi Y ke sini. Berarti 4 sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Artinya ketika kita harus membuat di sisi kiri ini 0, berarti 0 sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 ya. Atau kita susun persamaannya 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusi garis, maka kita cari diskriminannya sekarang. Bahwa rumus diskriminan itu kan B kuadrat dikurang 4AC ya. Nah, jadi kita akan lihat jika nilai D-nya itu kecil dari 0, berarti dia tidak memotong parabola di 2 titik ataupun menyinggung. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti menyinggung. Dan kalau D-nya besar dari 0, berarti dia memotong parabola di 2 titik. Artinya jika nilai D-nya itu positif, berarti dia memotong parabola di 2 titik. Sekarang kita uji ke sini, berarti min 4 kuadrat. Jadi jangan lupa masukkan min 4-nya ya. Berarti 16 dikurang 4 dikali 2 dikali 1 ya. Berarti 16 dikurang 8 itu sama dengan 8. 8 besar dari 0. Nah, karena 8 besar dari 0, bernilai positif diskriminannya berakibat garis Y sama dengan 4 itu memotong parabola di 2 titik. Nah, jadi untuk garis yang pertama itu benar. Nah, gitulah proses untuk mengecek apakah suatu garis itu memotong parabola atau menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung ya. Jadi kita hanya lihat dari nilai diskriminan. Lalu kita uji garis yang kedua, 5x tambah y kurang 6 sama dengan 0. Nah, sebaiknya kita arahkan dulu garisnya ke dalam bentuk y sama dengan ya. Berarti y sama dengan, kita pindahkan min 6-nya, berarti positif. Lalu 5x-nya kita pindahkan jadinya min 5x. Nah, jadi garis y sama dengan 6 dikurang 5x, kita substitusi dulu ke persamaan parabola awal kita. Nah, nilai y-nya, di sini nilai y-nya adalah 6 kurang 5x. Itu sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, dengan nanti kita buat aja nolnya di ruas kanan ya. Berarti 2x kuadrat positif. Lalu di sini kita punya min 4x ketika min 5x pindah ke kanan jadinya positif x. Dan di sini ada 5, 6 kalau pindah ke kanan berarti 5 kurang 6 jadinya berarti min 1 ya. Nah, setelah dapat persamaan seperti ini, baru kita cari nilai diskriminannya. Ingat, nilai diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC ya. Kira-kira kalau kita lihat saja tanpa mengerjakan atau menghitungnya, apakah D-nya itu positif atau negatif ya. Berarti ini kan 1 kuadrat, berarti 1 dikurangi dengan 4 kali A-nya itu adalah 2, dan C-nya itu adalah min 1 ya. Apakah nanti kita dapatkan positif? Ya, dari bentuk ini ya terlihat sangat positif ya. Berarti 1 ditambah 8 jadinya. Itu adalah 9. 9 itu besar dari 0. Jadi karena dapat nilai diskriminannya positif, berakibat bahwa garis ini memotong juga parabola di 2 titik ya. Jadi sudah ada 2 garis yang memotong parabola di 2 titik. Lalu untuk garis yang ketiga, apakah memotong juga? Kita coba cek. Kita punya Y sama dengan X tambah 5. Kita substitusi Y ke persamaan parabola kita. Berarti X tambah 5. Jadi kita buat di ruas kirinya persamaan parabola aja ya. Berarti untuk 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurang 4x tambah 5 itu sama dengan X tambah 5 ya. Nah, ini bisa juga kita buat seperti ini biar cepat aja tanpa harus memindah-mindahkan lagi. Berarti 2x kuadrat dikurang 5x. 5 sama 5-nya habis ya. Berarti sama dengan 0. Nah, di sini pastilah nilai diskriminannya itu besar dari 0 ya. Karena kan B kuadrat berarti min 5 dikuadratkan berarti 25 dikurang 4AC. C kita itu 0. Nah, berakibat 4 kali A kali C itu nilainya adalah 0. Dan 25 kurang 0 adalah 25. 25 itu besar dari 0. Nah, bilangan yang kita peroleh itu positif diskriminannya. Karena positif berarti garis ini juga memotong parabola di 2 titik. Nah, yang terakhir untuk garis X sama dengan min 1 ya. Ketika kita masukkan X sama dengan min 1 ke persamaan kita, berarti Y sama dengan
2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Tentu kita hanya mendapatkan nilai y-nya saja. Berarti 2 kali min 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 ditambah 5. Nah, jadi nilai y kita dapatkan hanya berupa angka tunggal ya. Berarti kita dapatkan 2 ditambah 4 ditambah 5. Nah, berarti y-nya sama dengan 11. Berarti koordinat yang kita dapatkan adalah min 1,11. Hanya satu titik saja. Artinya, garis ini hanya memotong parabola tersebut di satu titik, bukan di dua titik. Berakibat untuk pernyataan keempat, untuk x sama dengan min 1 itu tidak memotong parabola di dua titik, hanya di satu titik. Sehingga hanya ada 3 garis yang memotong parabola di dua titik, yaitu garis 1, 2, dan 3 saja, sehingga jawabannya adalah A. Di sini akan kita coba tampilkan hasil penggambaran dengan menggunakan GeoGebra. Nah, berikut dengan menggunakan analisis GeoGebra, kurva yang berwarna hitam ini adalah kurva yang kita dapatkan, kurva parabolanya. Nah, kemudian garis yang berwarna ini, agak warna pink ini ya, berarti ini memotong parabola di dua titik ya. Untuk garis 5x tambah y kurang 6 sama dengan 0, ini dia buktinya. Dia memotong parabola di dua titik. Nah, kemudian untuk yang garis kedua, yang y sama dengan x tambah 5, yang warna kuning ya, y sama dengan x tambah 5 itu warna kuning, dia juga memotong parabola di dua titik ya. Nah, ini dia. Lalu untuk garis yang ke ini 5x tambah y kurang 6, ini garis warna hijau ya berarti ya. Yang pertama tadi garis y sama dengan 4 ya, yang berwarna pink, memotong parabola di dua titik. Lalu garis berwarna hijau juga ada dua titik yang dipotong, ada di sini. Dan yang terakhir untuk garis x sama dengan min 1. Nah, ini dia garis x sama dengan min 1, yaitu garis yang berwarna biru, hanya memotong parabola di satu titik. Di sini koordinatnya adalah di min 1,11 ya. Min 1,11 seperti perhitungan kita tadi. Sehingga jawaban kita benar. Ya, untuk soal ini jawabannya adalah di option yang A. 1, 2, dan 3.